Saya, nama saya Sarirwana Okta Sagita Chan, panggilan saya Gita. Saya selaku koordinator program studi budidaya tanaman hortikultura yang ada di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Jadi Ibu bisa memanggil saya dengan Gita panggilannya. Baik, Bu Nur, izin saya akan memberikan sedikit presentasi terkait tentang bagaimana profil program studi kami. Jadi kemudian ada lanjutannya. Kemarin saya sudah chat juga sama Bu Normin Monica kalau akan ada kegiatan lawatan juga nantinya yang rencana kami insya Allah itu akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Jadi kami menjelaskan ke Ibu terlebih dahulu bagaimana maksud dan tujuan kami ingin ke sana. Yang pasti akan bertemu sama Bu Nur Monica sama Bu Nur Aisyah ya. Kemudian yang pada intinya kami ingin menjalin kerjasama, yang mana nanti kerjasama ini ruang lingkupnya itu yang pertama bisa untuk penelitian, baik itu penelitian dosen ataupun mahasiswa. Kemudian kami juga ingin kalau bisa di sana kita juga bisa melakukan pertukaran mahasiswa atau student internship ke depannya. Kemudian ada juga field trip, kunjungan mahasiswa ke sana. Kemudian yang terakhir itu bisa juga terkait tentang penyelarasan kurikulum dari kami di bidang program studi budidaya tanaman hortikultura. Jadi izin Ibu saya share screen presentasinya. Jadi sebelumnya Bapak dan Ibu yang saya hormati di program studi budidaya tanaman hortikultura ini. Jadi kami di sini sudah ada yang bergabung beberapa orang, Bu Nur, yang tergabung dalam tim pengajar di program studi budidaya tanaman hortikultura. Itu sudah ada di sini Bu Olivia Darlis, kemudian di sini juga ada Bu Yafriwati, dan di sini mereka join berdua nih Bu, ada Bu Yafriwati dan Bu Rasdanelwati. Kemudian ada juga ini Pak Rovelando Fambari, kemudian nanti ada juga satu lagi Pak Rizky. Jadi kebetulan kami di program studi budidaya tanaman hortikultura ini ada 13 orang, Bu. Jadi kebetulan sekarang ini karena ada kegiatan menguji mahasiswa, jadi tidak mohon maaf sebelumnya tidak semuanya yang bisa join untuk kegiatan pada siang hari ini. Jadi baik Bu Nur. Jadi di sini untuk program studi budidaya tanaman hortikultura ini di bawah jurusan budidaya tanaman di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Jadi ini masih sambungan yang kemarin dari Bu Fri Maulina ya Bu. Yang kalau kami satu jurusan sama Bu Fri Maulina. Oh, Jadi kalau yang Bu Fri Maulina itu dia diploma 4 untuk jurusan teknologi produksi tanaman pangan. ya. Sedangkan kami di diploma 3 program studi budidaya tanaman hortikultura. Oh, Jadi di sini kami ini akan membahas biasanya untuk bidang budidaya tanaman hortikultura itu ada untuk tanaman sayuran, kemudian buah-buahan, kemudian di tanaman hias, dan ditambah lagi nantinya kami ada juga yang membahas terkait tentang tanaman obat. Jadi makanya dari sambungan yang Zoom Bu Nur kemarin dari TPTP itu kan ada penelitian Bu Nur terkait tentang tanaman sayuran. Kemarin ada saya dengar itu terkait kepada chili crops and tomato and bunga kol, brassica, brassica, Brasika ya betul Brasika. brassica ya brassica. Jadi karena sudah ikut dari yang Zoom meeting yang dari TPTP, jadi kami inisiatif juga nih, pengen juga untuk mempelajari terkait tentang tanaman hortikultura yang memang sudah Bu Nur teliti selama ini. Jadi di sini Bu Nur,
Untuk visi kami menjadi program studi vokasional. Jadi dalam program studi vokasional ini kami lebih banyak itu praktek. Jadi 70% praktek, kemudian 30%-nya itu teori. Jadi di sini mahasiswanya dituntut bisa untuk langsung praktek ke lapangan. Jadi visi kami di sini adalah menjadi program studi vokasional unggul di tingkat nasional dalam bidang hortikultura pada tahun 2025. Jadi ini beberapa mata kuliah kami yang selama 3 tahun. Untuk diploma 3 itu ada SKS-nya sebanyak 180 SKS, 108 SKS. Kemudian sebelumnya ini saya di program studi budidaya tanaman hortikultura itu ada yang aktif sekarang itu ada 10 dosen atau 10 tim pengajar. Jadi ada 3 orang yang sedang melanjutkan studi doktor di Pascar Sarjana Institut Pertanian Bogor. Jadi Bu Nur, kemarin saya juga chat sama Bu Nur Munika mengatakan terkait tentang beberapa produk-produk yang sudah ada kami hasilkan atau hasil penelitian kami. Jadi dari hasil penelitian kami itu yang pertama itu ada PGPF atau Plant Growth Promoting Fungi. Jadi di sini bahasan kami itu lebih ke yang pertama adalah cendawan trichoderma, kemudian cendawan mycorrhiza. Jadi di sini untuk penelitian ini itu diketuai atau sebagai penanggung jawab adalah Bu Yefriwati yang alhamdulillah bisa bergabung untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi di sini kalau untuk PGPF sendiri, PGPF itu tujuan kami melakukan penelitian itu adalah karena cendawan atau jamur dari yang dihasilkan seperti trichoderma ataupun mycorrhiza itu dia akan melakukan simbiosis mutualisme dengan akar tanaman. Jadi dengan akar tanaman, jadi untuk cendawan mycorrhiza sendiri itu sudah diteliti atau sudah diaplikasikan oleh Bu Yefriwati ke tanaman cabai, tomat, bawang daun, bawang merah, dan tanaman terung. Atau secara umumnya ke tanaman sayur-sayuran yang ada di tanaman hortikultura itu sudah diteliti atau dipraktikkan langsung oleh Bu Yefriwati. Kemudian setelah dilakukan pengujian terhadap tanaman, itu dihasilkan sebuah produk. Jadi ada namanya produknya yang dihasilkan dari tim peneliti ini, itu menghasilkan produknya namanya adalah Fumiko atau fungi mycorrhiza. Jadi itu sudah dikembangkan menjadi produk unggulan dari program studi budidaya tanaman hortikultura itu sendiri. Kemudian ini adalah beberapa hasil pengamatan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yefriwati. Jadi ini pengaplikasian pada tanaman tanaman terung. Jadi ini dari hasil penelitiannya, mungkin nanti juga bisa ditambahkan sama Bu Yefriwati dari hasil-hasil pengamatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian ini berupa dokumentasi selama penelitian. Kemudian ini pengaplikasian mycorrhiza ini ke tanaman cabai. Jadi di tanaman cabai sudah dipraktekkan juga. Jadi ini didapatkan hasil untuk uji laboratoriumnya dari kolonisasi akar mycorrhiza, kemudian dari kepadatan spora mycorrhiza juga. Jadi nanti untuk yang ini bisa juga dijelaskan sama Bu Yefriwati. Kemudian selain cendawan mycorrhiza, di sini kami juga mengembangkan cendawan trichoderma. Jadi cendawan trichoderma inilah yang sering kami aplikasikan, baik itu kami demonstrasikan ke masyarakat petani yang ada di lingkungan institusi atau perguruan tinggi ini berada.
Jadi yang ini sudah banyak diaplikasikan. Jadi cendawan trichoderma yang kami hasilkan itu dia bisa mengendalikan hama penyakit seperti hama untuk patogen tular tanah, ataupun di sini dia juga bisa sebagai dekomposer atau pengurai. Jadi yang lebih sering kami aplikasikan itu adalah dia sebagai pengurai atau dekomposer untuk pembentukan atau penguraian dari limbah-limbah organik. Kemudian ini adalah beberapa dokumentasinya dari hasil produksi cendawan trichoderma yang sudah kami hasilkan. Kemudian selain dari PGPF, kami di sini juga melakukan pemanfaatan terhadap limbah pertanian. Jadi di limbah pertanian ini, karena sudah ada dekomposernya berupa trichoderma tadi, jadi kami lanjutkan dengan penelitian untuk pemanfaatan limbah pertanian ini dengan membuat kompos dan pupuk organik cair. Jadi kompos yang kami dapatkan atau kami ujikan itu berasal dari bahan-bahan organik yang memang ada di lingkungan petani atau yang secara umum ada di lingkungan kita sendiri. Jadi yang pertama itu kami lakukan pembuatan kompos jerami padi, kemudian yang kedua kulit jagung, kemudian serbuk kayu, dan yang terakhir batang pisang. Jadi setelah kami melakukan pengujian pembuatan kompos ini, langsung kami uji analisa haranya. Dari analisa haranya untuk unsur hara makro ataupun mikro, itu didapatkan bahwa kompos serbuk kayu ini memiliki kandungan hara yang lebih tinggi dibandingkan bahan organik lainnya. Jadi selanjutnya setelah ada trichoderma tadi, kemudian kami lanjutkan dengan pembentukan kompos atau pembuatan kompos dari serbuk kayu. Jadi kami membentuk satu produk lagi disebut dengan kami beri nama itu sekatri atau serbuk kayu trichoderma. Jadi yang pertama produknya ada Fumiko, yang kedua ada produk Sekatri. Kemudian selain dari pembuatan kompos tadi, kami juga melakukan pembuatan POC di sini atau pupuk organik cair dari berbagai macam limbah organik. Jadi yang kami ujikan di sini itu ada POC dari tanaman Titonia diversifolia. Kemudian ada ditambah bahan organik seperti kulit pisang, kemudian ada tanaman kaliandra. Jadi tanaman kaliandra ini di sini banyak dibudidayakan oleh petani untuk tanaman kaliandranya sebagai pengganti untuk penggunaan batu bara di perusahaan semen. Kemudian ada juga di sini ditambahkan dengan urin sapi. Kemudian ada kombinasi urin sapi, kemudian titonia, kaliandra, dan kulit pisang. Jadi dari hasil di sini itu mendapatkan hasil yang bervariasi. Jadi kalau untuk nitrogennya yang tertinggi itu didapatkan pada POC dari titonia diversifolia ini. Kemudian dari C organiknya yang tinggi itu terdapat dari kombinasi komposisi seluruh bahan yang sudah digunakan. Jadi Bu Nur Monika, dan Bu Nur Aisyah, mungkin sekian dari saya sekilas terkait tentang produk-produk kami dari budidaya tanaman hortikultura serta profil kami sendiri. Jadi Aku punya ini. jadi untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sari Rukmana Oktasegita-Chan SSTMP yang telah menjelaskan sedikit tentang profil program studi budidaya tanaman hortikultura. Selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Nur Monika Ahmad. Assalamualaikum. Terima kasih atas tadi perkongsian yang telah diberikan. Kami ada slide untuk present. Boleh ke kalau kami nak present juga, Doktor? Boleh ya? Saya jemput Dr. Aisyah, Associate Professor Dr. Aisyah untuk memulakan presentation pertama ya. Boleh ya? Boleh, Ibu.
Nanti kena ke bawah share. Ini kan. Okay. Assalamualaikum. Boleh dengar Bu di sana? Bisa, Bu. Ya. Okey, pertama sekalinya kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana kita berjaya mengadakan sesi online secara maya untuk diskusi pertama kita. Okey, jadinya sebelum tu saya perkenalkanlah kami punya universiti. Okey, nama universiti kami Universiti Teknologi Mara. So we are the largest university in Malaysia because we have 33 campuses all over Malaysia. So di setiap negeri, so ini ada peta Malaysia. So di setiap negeri di Malaysia kami ada kampusnya. Jadinya kami berasal daripada Negeri Sembilan. Jadi di Negeri Sembilan sahaja kami ada 3 kampus. Di mana kita ada Seremban, kita ada Rembau dan juga kita ada Kuala Pilah. Jadinya di Kuala Pilah ini adalah fakulti kami, iaitu saya dan juga Dr. Monica daripada Faculty of Applied Sciences. Okay, so ini adalah kami punya kampus di Kuala Pilah. Okay, dia di kawasan yang perkampungan sedikit. Kalau berhenti di airport itu dalam 40 minit ya. Lebih kurang 1 jam lah daripada airport nak ke kampus kami. Ya. Jadinya saya daripada School of Biology, Dr. Monica daripada Kimia, Chemistry. Jadi kami dari fakulti yang sama, Applied Sciences di UiTM. So di dalam fakulti, dalam school saya ada 2 program, iaitu Diploma Microbiology dan juga Degree Biology. Jadi di Dr. Monica punya school ada program chemistry, degree of chemistry. Okay. Jadinya ini adalah CV saya lah sedikit sebanyak. So sayanya ada degree bioteknologi daripada Universiti Sains Malaysia. Kemudian saya menyambung pengajian sarjana daripada bioteknologi di Universiti Malaya. Kemudian saya melanjutkan pengajian dalam bidang food science di Barcelona, Spain. Kemudian saya meneruskan pengajian saya pada peringkat PhD dalam bidang genetic engineering dan juga molecular biology daripada Universiti Putra Malaysia. So saya punya background adalah dalam bidang genetik dan juga molecular biology. Jadi sampel saya pelbagai. Ada currently saya sedang menjalankan kajian mengenai penanaman padi. Jadinya saya menggunakan mutation breeding. Saya radiatekan sampel crops dan saya tengok effect of mutation untuk crop itu. Jadinya contoh saya nak padi yang tahan penyakit, so saya radiatekan dan saya akan saring untuk ciri-ciri penyakit. Jadinya sebab itu delegasi Ibu Free datang sebabnya tanaman pangannya saya rasanya padi. Jadinya saya bekerja sama dengan Dr. Monica untuk tanaman horticulture juga. Jadinya Dr. Monica dari segi chemistry dia membuat nanoparticle dan dia hasilkan nanoparticle itu daripada agriculture waste dan dia bagi saya nanoparticle tu untuk saya uji pada horticulture crop seperti tomato dan juga cili. Jadi saya sedikit daripada saya serahkan kepada Dr. Monica lah. Stop share. Stop share dah. Oh, betul lah. Ni Ibu, saya sharekan slide saya Ibu ya. Nampak tak? Baik, Bu. Ini nampak Ibu? Okey, nama saya Monica Ahmad. Untuk saya adalah bidang chemistry ya Bu. Jadi tu ilmu-ilmu biologi tu saya enggak pandai sangat, tapi saya bekerjasama sama dengan Bu Aisyah. Apa yang kami buat sekarang adalah membuat nano fertilizer. Nano fertilizer tu banyak yang daripada bukan organik.
Bu, maaf ya, kami terkeluar lagi. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Jadi saya share sekali lagi. Iya boleh Bu. Okey. Ini jadinya ini projek saya berdua dengan Dr. Aisyah. Pertama sekalinya kami buat nanoparticles tu daripada daun keladi. Ibu pernah sama ke daun keladi tu disebut di sana? Sama. Daun Sama. keladi, daun talas. Oh, daun talas. Daun keladi tu kami di sini tak makan. Jadi kami sebagai waste. Kami ambil tu untuk buat nanoparticles. Jadi dicuba kepada pokok tauge. Pokok tauge. Jadi kami publish paper tu tahun lepas Q4 Bu. Cuba-cuba saja ya. Then selepas tu kami berdua tulis satu review paper tentang nanoparticles daripada plant juga. Jadi dia dah publish juga Q1. And then selepas tu kami juga buat satu fertilizer daripada daun tu diambil di hutan, Melastoma species. Melastoma. Duduk. Daun senduduk. Macam medicinal plant lah. Oh, medicinal plant ni Dr. Aisyah yang identify spesies pokok. Jadi diberi pada saya untuk nanoparticles baru accepted dengan Elsevier. Helion itu Q2. Okey. Dan seterusnya kami juga buat ni untuk sharing sama ibu untuk tengok yang publication kami ya. Dan seterusnya kami buat nanoparticles daripada pokok Chloranthes erectus juga baru saja accepted Q4. Kami ada beberapa juga paper, boleh juga kita kolaborasi sama-sama. Contohnya ada juga menggunakan rice husk waste daripada ini waste-nya daripada padi. Dr. Aisyah bidangnya bidang padi. Jadi ada sekam. Sekam tu tak diguna di sini, dibakar saja. Jadi kami ambil untuk buat nanoparticles. Okey. Ini contoh-contohnya lah Ibu untuk seed germination dengan pokok. Pokoknya telah dicuba, kalau pokok Dr. Aisyah sudah cuba sama cili. Kalau seed germination tu kami cuba tauge dan juga brassica. Okey, jadi kalau kita boleh kolaborasi sama-sama, kami ada paper untuk tengok brassica ni tapi baru je seed germination tapi belum tengok pada pokok. Pertumbuhan pokok. Kalaulah ibu datang nanti, bisa dibawa sama sekali student untuk kalau mahu internship. Adakah student itu akan datang sekali, Bu? Bukan. Bu, Ya. Nanti jika ibu datang pada Ogos nanti, adakah pelajar ibu akan datang sekali? Kalau untuk student belum Bu. Jadi yang akan datang itu kami dosen semua itu ada sekitar 6 orang. Oh, kalau kalau ada studentnya kan, kalau jadi nanti kita internship. Jadi kalau ibu boleh ada student internship untuk buat pengalaman internship di sini, kami ada beberapa projek. Satunya untuk melihat plant roots pada brassica Dan juga tomato. Dan tomato menggunakan fertilizer yang kami bina di sini. Dr. Monica sudah develop the nanoparticle, cumanya kami belum ada expert yang boleh guide untuk pertumbuhan untuk tahu efek nanoparticle tu pada tumbuhan brassica dan juga tomato. Pada cili kami dah try tapi kami ada masalah untuk toxicity study. Sekiranya pihak doktor ada kepakaran dalam bidang toxicity, jadinya boleh bekerjasama dengan kami, sama ada melalui student kami yang akan ke sana untuk internship ataupun student doktor yang ke sini untuk internship. Jadinya boleh sahaja. Ataupun kalau bukan internship, student postgraduate daripada Payakumbuh, daripada Departemen Doktor, mahu attachment dalam 2 minggu, saya rasa 2 minggu ataupun sebulan, boleh kami usahakan. Kami boleh tolong dapatkan free penginapan. Jadinya boleh tolong kami dalam projek itulah.
Nanti papernya boleh dibubuh nama ibu dan juga nama pelajar yang datang ke sini itu. Ya, betul. Ya, Mm-mm. bisa nanti kayaknya Bu. Nanti Ya, ya. didiskusikan, dibawa juga mahasiswa ataupun tim-tim pengajar lain nanti yang tertarik untuk kegiatan ini ya Bu. Ya. So, itu saja daripada saya, Bu. Jadi kebetulan karena di sini ada juga mahasiswa yang akan wisuda nih, graduate ini Bu. Jadi mereka juga bisa dengar nih arahan dari Bu Nur Monika Ya, barusan. betul. Jadi Baru sudah graduate degree ya? Bachelor ke, doktor? Dengar, tak dengar kita. Bu, itu pelajarnya graduate degree ataupun diploma. 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 tiga. Okey. Ya, diploma 3. Jadi perancangannya untuk sambung degree. Kenapa Bu? Studentnya selepas diploma akan sambung study ke atau bagaimana? Atau kerja. Oh, ada yang sambung studi ke degree, ada yang langsung bekerja. Jadi yang 2 orang ini akan wisuda dan di antara 2 orang ini akan ada yang melanjutkan studi nanti ke degree, Bu. Oh, okey. Degree-nya di departemen doktor juga ke atau di universiti lain? University lain. Di universiti lain. Okey. Jadinya kalau mahu mencari pengalaman, boleh Ya. datang ke Malaysia, attachment dengan kami dulu Ya, untuk projek ini sebelum sambung ke degree. Ya. Ya. Boleh dengan senang hati, Bu. Ya. Alhamdulillah. Jadi udah tergambar setidaknya Bu Nur kegiatan kita ke depannya fokusnya untuk tanaman hortikultura. Jadi kami sangat tertarik sekali ada penelitian Ibu terkait dengan chili, tomato, and brassica yang memang sangat sesuai sekali dengan bidang kami. Jadi besar harapan kami Ibu juga bisa bekerja sama kami ke depannya dalam pengembangan penelitian ataupun dalam pengembangan nanti. Jadi dari program studi diploma ini ada kegiatan student internship atau magang mahasiswa. Itu kami adakan setiap semester di semester 6. Jadi mahasiswa ini akan melakukan magang itu selama lebih kurang 3 bulan. Jadi bisa jadi untuk kedepannya kami bisa lanjutkan kerjasama ini untuk student internship maybe ya Bu. Ya, betul. Ya, sila jemput datang Ibu. Jangan risau berkenaan dengan akomodasi. Ya. Pasti kami akan carikan asramanya untuk tinggal dan kebajikan ni kami akan jaga di sini. Sebabnya kalau untuk Masya Allah. pengetahuan Ibu, kami bakal menerima 5 pelajar daripada Universitas Andalas Ogos ini. Jadi mereka akan internship sampai Januari. Di bawah dekat saya ada seorang student jugalah yang akan internship. Jadinya tak ada masalah kalau student Ibu nak internship ke sini, saya orangnya yang akan menguruskan segala dokumentasinya. Ya. Alhamdulillah. Maybe for the next semester in Ya. next year maybe. Ya. Cumanya saya nak tanya Ya, Bu. Ibu, untuk lawatan Ogos ini sudah ada tarikh ke untuk lawatan? Sebabnya saya kena dapatkan persetujuan kalau Ibu boleh bagi surat permohonan untuk adakan lawatan, saya dapatkan kebenaran daripada saya punya rektor dahulu. Ya. Ya, Kalau jadi sudah ada untuk tarikh. jadi untuk administrasinya mungkin ya Bu. Ya, betul. Administrasinya insya Allah segera akan dikirim untuk administrasinya.
Jadi nanti hampir sama yang TP-TP kemarin ya, Bu. Ya. Oke, baik Bu. Tapi sebanyak 6 orang ya, Ibu. Ya, sekitar 6 atau 8 orang kayaknya, Bu. Oke. 6 atau Baik. 8 orang. Hmm. Jadi kami agendakan itu tanggal 21, insya Allah kita bisa bertemu nanti, Bu. Oh, memang datang untuk agenda ini memang untuk UiTM saja ke atau Ibu ada lawatan ke tempat lain juga? Yang pertama pastinya langsung ke UTM dulu, Bu. Ya. Jadi kalau ada, kami baru satu lawatan aja, Bu, satu tempat untuk lawatan ini. Kalau Ibu ada rekomendasi juga tempat yang bisa kami jadikan lawatan selanjutnya setelah UiTM? Ya. Ya. Mungkin kita akan discuss lanjutlah. Cumanya kami memerlukan permohonan daripada pihak Ibu dulu. Jadinya Baik, saya Bu. boleh mohon permohonan itu kepada pihak rektor kami. Jadinya beliau yang akan saring permohonannya berjayanya ataupun tidak. Jadinya saya akan kabarkan nantilah. Ya. Jadi, oke, baik, Bu. Ya. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Nur lagi? Jadi Bu Nur, untuk selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan di chat via WhatsApp. Jadi kalau sekarang sudah tersampaikan maksud dan tujuan kami ke sana untuk apa nantinya, dan kami sangat terima kasih sekali Bu atas ketersediaan Ibu menerima kami untuk keberlanjutan kerjasama kita ke depannya, dan menurut kami itu sangat luar biasa bagi kami diberi kehormatan seperti itu, Bu. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kami dari pihak tim program studi budidaya tanaman hortikultura, selaku saya sebagai koordinator, ini mewakili dari teman-teman saya yang mohon maaf tidak bisa ikut pada siang hari ini, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia untuk menerima kami untuk lawatan selanjutnya ataupun untuk kerjasama kita selanjutnya. Baik. Insya Allah. Dari pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kerana ingin bekerja sama. So, kami tunggu suratnya. Insya Allah, kalau ada rezeki, kita akan berjumpa dan kita akan further berkolaborasi. Ya. Baik, Terima kasih. Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Baik, Ibu. Ya, Herlin. Langsung tutup secara umum aja. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Monika Ahmad dan juga Ibu Asosiat Profesor Dr. Nur Aisyah Hasan yang telah menyampaikan beberapa ulasan atau diskusi kita pada hari ini. Dengan berakhirnya diskusi kita pada hari ini, saya berharap semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Saya Herliansa dan rekan saya Hoirunisa. Apabila ada kesalahan kata dan juga ucapan yang salah terhadap Bapak Ibu yang berhadir pada Zoom kali ini, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, mohon maaf. Sebelumnya, sebelum kita tutup, boleh mungkin kita tag foto online. Boleh. Maybe for the Agustus photo offline. For this time online photo maybe. Ya. Oke, Pak Rizky. Ini Pak Rizky ya, Bu Nur. Nah. Wih, buruk aku. Terusnya tahu pada sini. Okey. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Nur Monika, Bu Nur Aisyah atas waktunya untuk hari ini. Baik, kita tutup aja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.
Bye-bye.